Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Ya, apa kabar guys? Semoga kita selalu dalam kondisi sehat ya. Oke, pada kesempatan kali ini ya di Med Channel kita akan membahas mengenai salah satu topik di kalkulus ya atau di matematika dasar, yaitu mengenai kekontinuan fungsi. Oke, pada pembahasan terdahulu kalian sudah menyimak apa yang dimaksud dengan limit. Maka kekontinuan fungsi ini merupakan apa? Kelanjutan dari topik mengenai mengenai limit ya. Oke. Nah, mari kita simak penjelasan pada video kali ini ya. Oke. Nah, di sini kita melihat dulu apa yang dimaksud dengan continue ya. Oke. Nah, dalam kehidupan tentu kita tidak asing dengan kata continue. Oke. Apa yang dimaksud dengan continue? Nah, continue ya dapat kita sebut dia dengan tersambung ya, atau boleh juga kita sebut dengan terus-menerus, atau boleh juga kita sebut dia dengan tidak terputus. Nah, sekarang untuk mengimplementasikan kata-kata ini, yuk kita perhatikan contoh berikut. Nah, di sini kita berikan 3 buah grafik ya, ada grafik A ya. Grafik A bisa kita lihat bentuknya ya. Nah, ini grafik A, nah ini grafik A. Lalu di sini ada grafik B, di sini ada grafik C. Nah, kira-kira guys, dari ketiga grafik ini mana yang menunjukkan suatu grafik atau suatu suatu grafik lah ya, suatu grafik yang continue ya. Kalau kita perhatikan yang A guys, gimana? Apakah ini continue? Oke, betul ya. Tidak continue. Nah, kita bisa perhatikan di situ grafiknya terpisah ya. Oke, terpisah. Berarti ini bukan grafik yang continue. Oke guys, yang B. Oke, betul juga ya. Nah, ini juga bukan menunjukkan grafik yang continue ya. Kenapa? Kita lihat di sini terputus guys ya. Ini terputus, ini kosong ya. Nah, ini terputus. Nah, ini juga bukan grafik yang continue. Nah, bagaimana yang C guys? Nah, tentu kalian menjawab continue ya. Oke, benar sekali. Nah, kalau ketiga-tiga gambar ini kalian sudah berhasil menjawab dengan benar, maka kalian layak mendapatkan sebuah jempol ya. Oke. Nah, ini kita sudah bisa melihat ya mana grafik yang continue, mana grafik yang tidak continue. Nah, sekarang kita mau lihat apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan continue pada matematika. Oke, nah di sini kita lihat ada yang namanya kekontinuan di satu titik ya guys ya. Nah, kita perhatikan kembali contoh di grafik yang tadi guys ya. Gambar A, gambar B, dan gambar C. Oke, nah sekarang kita lihat konsep kita kemarin guys ya, konsep limit. Nah, kita lihat untuk gambar yang pertama. Kalau seandainya saya ambil dari konsep limit dulu guys ya, limit fx ya untuk x ya kita dekatkan menuju C dari sebelah kiri guys. Nah, bagaimana guys? Limit fx untuk x mendekati C dari sebelah kiri, ini C kita dekatkan dari sebelah kiri, berarti mana guys? Ini guys ya. Ini ya, kalau kita lihat nih, ini grafiknya yang kita dekatkan dari sebelah kiri. Nah, ternyata dia menuju mana guys? Ternyata ini dia menuju L, kan gitu guys. Nah, bagaimana kalau limitnya ya, limit x menuju C dari limit fx ya untuk x menuju C dari sebelah kanan ya, maka kita lihat gambar ya guys, grafiknya seperti ini. Nah, ini kita lihat kemari. Oke guys, ternyata ini hasilnya berapa guys? Ternyata ini hasilnya berapa? Adalah Pak M. Sehingga dari dua ilustrasi ini guys ya karena limit kiri dan limit kanannya tidak sama guys, maka apa? Maka dari sini limit x menuju C, limit fx untuk x menuju C apa? Tidak ada guys. Ya, tidak ada. Karena nggak sama. Nah, berarti dia tidak continue ya jika apa? Jika limitnya tidak ada. Ya, ini kan tadi discontinue ya.
Ini kan tadi apa? Tidak continue. Maaf ya, ini tadi tidak continue. Nah, berarti salah satu syarat tidak continue, ya apa? Limit fx-nya tidak ada. Nah, kan gitu guys ya. Nah, sekarang kita lihat contoh B guys. Nah, ini kita kembali lihat dari konsep limitnya. Limit fx ya untuk X menuju C dari sebelah kiri guys. Bagaimana? Nah, kalau kita lihat di gambarnya ini seperti ini. Oke, seperti ini. Nah, ternyata nilai limitnya mendekati siapa guys? Ternyata mendekati M. Oke guys. Nah, bagaimana untuk nilai limitnya? Ya, tapi kita dekatkan dari sebelah kanan guys. Ya, tapi kita dekatkan dari sebelah kanan. Nah, hasilnya berapa guys? Kalau kita lihat kembali seperti ini ya, maka ini pun mendekati apa? M. Sehingga apa guys? Sehingga dari sini apa nih? Ya, kita peroleh limit ya X ya, limit fx untuk X menuju C sama dengan M. Nah, ternyata tadi dia katakan tidak continue kalau limitnya tidak ada. Ya kan? Kalau contoh B ini kan juga tadi kita sudah sepakat ini juga tidak continue kan guys? Ya, ini juga tidak continue. Tidak continue. Tapi nilai limitnya ada, kok tidak continue ya? Nah, berarti kan kalau lawannya dari ini belum tentu juga continue kan guys? Nah, berarti gimana ya? Oke, ini poin pertama guys ya yang kita tinjau. Poin pertama. Yuk kita coba lihat poin kedua guys. Bagaimana nilainya? Bagaimana nilai fungsi fx untuk C? Nah, ternyata kalau kita lihat guys, ya nilai fungsi fx di X sama dengan C ternyata L guys. Nah, ternyata dari sini kita dapatkan apa guys? Ternyata dari sini kita dapatkan ya, ternyata limit X menuju C, ya limit fx menuju C, limit fx untuk X menuju C apa? Ternyata guys, di sini apa? Tidak sama dia dengan fc guys. Nah, ya, jadi, nah ini yang kita dapatkan faktanya guys ya. Nah, bagaimana yang di sini guys? Yang di sini. Ya, di sini kita lihat di gambar C ini kan tadi kita dapatkan dia apa guys? Continue guys ya. Oke, ini tadi kita dapatkan dia adalah contoh yang continue. Oke, sekarang kita lihat di sini ya. Oke, di sini ya. Kita lihat limitnya guys ya. Limitnya kita dekatkan dari sebelah kiri. Ini kan hasilnya berapa guys? Ya, hasilnya adalah L. Ya, nilai limitnya yang kita dekatkan dari sebelah kanan guys. Ya, hasilnya juga L guys ya ini. Ya, hasilnya juga L. Sehingga dari kedua ini kita dapatkan guys nilai limitnya apa? Ya, nilai limitnya adalah L ya. Oke. Sekarang ini poin pertamanya guys ya. Oke, poin keduanya guys, ya di sini apa? Nilai FC-nya berapa guys? Adalah apa? L. Nah, ternyata gimana? Ternyata limitnya, nilai limitnya ya, nilai limitnya. Oke, nilai limitnya ya ternyata apa? Sama dengan siapa? Nilai fungsinya di C. Nah, sehingga kalau kita perhatikan ya, di contoh A dia tidak continue karena limitnya tidak ada. Di contoh B dia juga tidak continue bukan karena limit yang tidak ada limitnya. Nilai fungsinya di C juga ada. Tetapi bagaimana guys? Tetapi nilai limit dan nilai fungsinya apa? Tidak sama. Nah, ini fungsinya continue ya, nilai limitnya ada, nilai fungsinya ada, dan apa guys? Dan nilai limit dan nilai fungsinya apa? Juga sama. Jadi kira-kira dari contoh dari ilustrasi seperti ini guys, bisa nggak ya kita simpulkan apa sih syarat-syarat yang membuat suatu fungsi itu adalah continue guys. Oke? Nah, ya. Sudah ada ya di dalam pemikiran kita ya, syarat-syarat suatu fungsi itu adalah fungsi yang continue guys ya. Oke, yuk kita lihat ya, kita lihat definisinya. Nah, di sini. Diketahui fungsi f terdefinisi pada selang terbuka I ya yang memuat C. Nah, fungsi f dikatakan continue ya ini. Dia dikatakan continue, oke? Di
X di C ya, di X sama dengan C lah itu, jika apa? Jika nilai fungsinya ya untuk X menuju C itu sama apa? Nilai fungsi itu di C-nya. Maka ini yang kita dapatkan tadi guys. Nah, ini kan dia. Ya, sehingga kalau kita simpulkan syaratnya guys ada 3. Pertama apa? Pertama ya, tadi suatu fungsi f dikatakan kontinu jika memenuhi 3 syarat. Yang pertama, limit fx untuk x menuju c ada dulu. Oke guys. Nah, yang kedua, nilai fungsi fx untuk x sama dengan c, ya berarti fc-nya apa? Juga ada. Dan syarat ketiga apa? Nilai limitnya yang ada tadi dan nilai fungsinya yang ada tadi harus sama. Nah, inilah 3 buah syarat yang harus kita pergunakan, yang harus kita tentukan untuk membuktikan apakah suatu fungsi itu kontinu di satu titik atau tidak, guys. Nah, bagaimana jika tidak memenuhi salah satunya? Itulah yang kita sebut dengan apa? Fungsi yang diskontinu, ya. Atau yang tadi kita sebut dengan apa? Tidak kontinu. Oke, guys? Bagaimana guys? Kira-kira bisa dipahami ya apa yang dimaksud dengan fungsi yang kontinu dan fungsi yang tidak kontinu di satu titik. Oke guys, supaya lebih mudah ya, mari kita perhatikan contoh-contoh berikut ini guys. Oke, kita mulai dari contoh pertama guys ya. Apakah fungsi fx sama dengan 3x tambah 1 kontinu? Oke, berarti untuk menentukan apakah dia kontinu atau tidak, maka kita harus lihat ketiga syarat yang ada tadi. Oke, kita lihat syarat pertama guys. Ya, nilai limitnya. Ya, nilai limit dari fx ya untuk x kita dekatkan dari sorry. Ini kita tanya ya, apakah fungsi ini kontinu ya? Kita tambahkan lah ya karena kita bermain di satu titik. Oke. Saya buatlah misalkan apa? Di x sama dengan 1 lah guys ya. Oke, apakah fungsi fx sama dengan 3x tambah 1 kontinu? Oke, kita buatlah misalkan apa? Di x sama dengan 1. Ya, ini kita buat 1, maka apa? Ini hasilnya ya, hasilnya 4 guys. Ya, kita dekatkan dari sebelah kiri ya. Hasilnya juga 4. Yang kedua, ya, ini kita buat ini limit ya. Sorry ya, maaf ini kita belum yang kedua guys ya, belum yang kedua ya. Kita masih pertama fx untuk x ya menuju ya 1 tapi di sebelah kanan apa? Ini kan juga 4 nih guys ya. Sehingga dari kedua ini kita dapatkan nilai limitnya untuk menuju apa fx ya untuk x menuju 1 itu berapa guys? Kan 4 ya. Oke, yang kedua ya, kita lihat nilai fungsinya ya, nilai fungsinya di 1 ya. Ini kan sama dengan 3 kali 1 ditambah 1 guys ya, juga 4. Nah, nilai limitnya ada ya, berarti ini pun ada, dan kita lihat yang ketiga bagaimana keadaan dari limit dan fungsinya. Nah, ternyata nilai limitnya dan nilai fungsinya ya ternyata apa? Sama. Ya, sehingga apa? Sehingga kita katakan fx sama dengan 3x tambah 1 ini adalah fungsi yang kontinu ya. Maka ini ya adalah fungsi yang kontinu. Nah, apakah hanya di X sama dengan 1? Enggak. Kalau kita perhatikan sih sebenarnya lebih komplit ya. Maka apa? Sebenarnya apa? Ini sebenarnya apa? Ini boleh juga sebenarnya kalau disebut apa? Adalah kontinu di mana-mana. Ya, di mana-mana dia. Jadi fungsi fx fungsi 3x tambah 1 ini apa? Kontinu di mana-mana. Di semua nilai x maka apa? Nilai fungsi ini kontinu. Oke guys, jadi nggak mesti juga kita buat di x sama dengan 1 guys ya. Oke, itu contoh pertama ya, sederhana guys. Oke, sekarang apakah fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang 4 per x kurang 2 ini kontinu? Nah ya, ternyata kalau kita perhatikan guys ya, ini ya, kalau ini kita perhatikan ya, ini kalau kita perhatikan ya, untuk X ya, ini kalau kita perhatikan untuk X sama dengan 2 guys.
Ya, perhatikan untuk X sama dengan 2, maka kalau kita lihat di sini, F2-nya berapa guys? Ya, F2-nya ternyata berapa? Adalah 2 kuadrat dikurang 4 per 2 kurang 2, berarti apa guys? 0 per 0 guys ya. Berarti apa nih? Tidak terdefinisi ya. Tidak terdefinisi, akibatnya apa? Nilainya apa? Tidak ada ya. Tidak ada. Oke, maka apa? Kesimpulannya apa, guys? Kesimpulannya ya, fx sama dengan x kuadrat dikurang 4 per x kurang 2 ini adalah fungsi yang diskontinu. Di mana? Di x sama dengan 2. Nah, gitu guys. Oke? Nah, berarti fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang 4 per x kurang 2 ini bukan fungsi yang kontinu ya, karena dia diskontinu di x sama dengan 2. Ya, karena apa? Karena nilai fungsinya di x sama dengan 2 apa? Tidak ada. Ya, berarti melanggar syarat kita yang pertama. Nah, bisa guys ya. Nah, selanjutnya guys, pertanyaannya, bisa nggak fungsi yang tadi, fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang 4 per x kurang 2 ini, diubah menjadi fungsi yang kontinu? Oke, nah ya, tadi ya kita kan punya, berarti ini kan tadi apa? Kita punya kan tadi fx sama dengan x kuadrat dikurang 4 per x kurang 2 ini kan tadi apa? Dia adalah fungsi yang diskontinu ya di x sama dengan 2. Oke, bisa nggak ini kita ubah? Ya, ubah sehingga apa? Ubah sehingga fx-nya apa? Dia continue di X sama dengan 2. Bisa nggak? Nah, sekarang kita lihatlah guys. Oke, tadi kan kita tidak ada nilai fungsinya ya. Tadi kan yang bermasalah apa? Di F2 ini yang tidak ada guys ya. Oke, ini yang tadi tidak ada. Ya, ini tadi yang tidak ada. Ya kan? Oke, ini kan tadi syarat pertama. Oke, syarat kedua gimana? Ya, coba kita lihat dulu ya. Nilai limit tadi ya. Limit X, ya limit dari fx ya untuk X menuju C dari sebelah kiri. Ya, ini atau langsung saja guys ya. Atau langsung saja lah ya kita katakan ya. Nilai fx ya, ini langsung saja saya ubah. Saya ganti fungsinya ya. Jadi si X kuadrat dikurang 4 per X kurang 2 ya untuk X menuju 2 ternyata kan ini hasilnya berapa guys? Kalau kita kerjakan limit X menuju 2 ya ini kita faktorkan berarti X kurang 2 ini X tambah 4 tambah 2 guys ya. Oke, per ya X kurang 2 guys ya. Nah, ini. Nah, sehingga ini sama ini boleh kita coret ya, bisa kita hilangkan, maka ini jadi si limit X menuju 2 ya dari X limit X tambah 2 untuk X menuju 2 apa? Berarti ini sama dengan 4. Nah, ya berarti nilai limitnya ada guys ya, ada. Ada. Sorry. Ya, ada yaitu oke. Ini ada, oke, ada. Ya, ini tadi tidak ada guys ya. Nah, yang ketiga, kan syarat yang ketiga itu kan supaya dia continue ya guys ya. Supaya dia continue ya, dia kan harus memenuhi ketiga syarat nih guys. Ya, ini kan tadi apa? Syarat ketiganya apa? Nilai limitnya ini kita buat 2 saja langsung ya, harus sama dengan siapa? F2. Nah, gitu. Jadi bagaimana ya cara membuat ini? Berarti ini sudah terpenuhi ada. Berarti kan kita harus membuat ini jadi ada dan dia harus sama. Maka ya supaya ini bisa jadi continue, berarti si fungsi F2 ini harus dibuat ada. Ya, harus dibuat ada. Nah, adanya berapa? Supaya sama dengan yang ketiga ini, maka adanya maka adanya ini maka adanya ini harus kita buatlah menjadi 4 guys. Nah, sehingga apa? Sehingga nilai limitnya 4 dan nilai fungsinya 4. Ya kan guys? Berarti kalau di sini apa? Ini udah apa? Kontinu. Kan gitu. Nah, sekarang bagaimana menjawabnya?
Nah, ubah sehingga fx continue di ini. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Nah, berarti kita agar continue ya, agar continue, maka apa? Maka definisi ya dari fx harus diubah ya, harus diubah. Jadi apa? Maka kita harus ubah apa? Jadi apa? Fx ya sama dengan si x kuadrat dikurang 4 per x kurang 2 untuk x tidak sama dengan 2 dan ya siapa? 4 untuk siapa? X sama dengan 2. Nah, inilah cara kita mengubah fungsi yang awalnya discontinue di satu titik ya menjadi fungsi yang continue di titik tersebut. Oke guys. Nah, ibaratnya kalau ini kita buat kenapa? Kita tinggal menempel dia ya. Kalau kita lihat tadi di grafik ini misalkan ya, kalau kita lihat ini sebenarnya ilustrasi seperti apa? Kan tadi seperti ini dia misalkan. Nah, ini. Nah, ini kan dia hasilnya. Ya, di sini duanya yang tidak ada. Jadi bagaimana caranya supaya ini jadi fungsi yang ini awalnya tidak continue di sini sehingga menjadi fungsi yang continue di sini ya tinggal kita tempel. Nah, ya saya ya ini ya tinggal kita tempel saja dia. Kita tempel ini. Nah, kita tempel gini ya kira-kira guys. Continue deh guys ya. Oke? Bisa guys ya. Oke, nah sekarang kita lanjut ya. Nah ini. Oke, saya kembalikan warna seperti tadi guys. Ini bukan karena marah guys ya, warna merah guys ya. Oke, yuk. Nah sekarang apakah fungsi ini continue? Nah kita lihat. Ya ini ya kita lihatlah apakah ini fungsi continue. Ya kembali ke syarat tadi. Ya kalau kita punya nilai F1-nya berapa guys? Ya nilai F1-nya. F1-nya kan berarti pakai ini guys ya, karena satu di sini ya. Maka ini kan 2 kali 1 guys ya, berarti apa? 2, berarti ada guys ya. Berarti syarat pertama terpenuhi. Oke, syarat kedua, nilai limit ya. Nilai limit dari fx untuk x kita dekatkan 1 dari sebelah kiri. Berarti ini pakai mana guys? Karena dia sebelah kiri, berarti kan itu menunjukkan siapa guys? Ini kan menunjukkan apa? Adalah X lebih kecil daripada 1 guys ya. Oke, sehingga ini kita memakai fungsi yang pertama guys ya. X kurang 1 ini guys ya. Untuk X kita dekatkan menuju 1 dari sebelah kiri. Sehingga kita dapatkan hasilnya kan ini 0 guys ya. 0, mendekati 0. Ya, 1 kurang 1 kan 0. Oke, bagaimana untuk nilai limitnya? Dari sebelah kanan. Ya, dari sebelah kanan guys. Ya, kalau dari sebelah kanan itu kan guys, berarti kan apa? Adalah X-nya lebih besar daripada 1 guys ya. Maka ini ya kita pergunakan adalah si 2X ya guys ya. Untuk X menuju 1 dari sebelah kanan. Nah, ini apa? Hasilnya berapa guys? 2 ya. Sehingga kalau kita perhatikan limit kiri dan limit kanannya gimana guys? Tidak sama ya. Nah, ini tidak sama ya. Ini tidak sama. Ya, sehingga apa? Sehingga kita katakan limit fx untuk x menuju 1 ya ini apa? Tidak ada. Oke, tidak ada. Maka apa? Karena ini tidak terpenuhi, maka apa? Ya, maka kita kata apa? Ini dia adalah discontinue ya. Kita bisa katakan fx-nya apa? Adalah discontinue di mana? Di x sama dengan 1. Oke guys? Nah, kira-kira bisa nggak ya ini kita ubah menjadi fungsi yang continue? Tidak bisa guys ya. Ini tidak bisa diubah menjadi apa? Tidak bisa mengubah menjadi fungsi yang continue. Kenapa? Karena nilai limitnya tidak ada. Ya, ini nanti apa? Disebut apa? Dengan fungsi yang loncat. Ya. Jadi kalau fungsinya loncat seperti ini guys, kalau misalkan kita ilustrasikan misalkan ya, kalau ini kan kita lihat tadi apa? Ini menu 0 ya guys ya. Jadi kalau kita lihat tuh kira-kira gini. Ya, kalau dia 1, ginilah kira-kira guys. Guys lurus ya. Maaf. Oke, maaf ya. Ini
Ya, kalau di sini ada 1, ya ginilah kira-kira garisnya tuh. Nggak lurus guys ya. Oke, ini luruslah saya buat ya. Oke, nah inilah dia. Ya, lalu apa? Loncat dia. Ini berarti kalau di 1 dia apa? 2 guys ya. Nah, gini. Gitulah dia. Meloncat fungsinya. Ya, loncat ini fungsinya. Maka apa? Ini tidak bisa kita ubah menjadi apa? Fungsi yang continue. Ya, ini tetap menjadi apa? Fungsi yang discontinue di X sama dengan 2. Oke guys, bagaimana kira-kira penjelasan kita untuk fungsi continue di satu titik? Ya, semoga bisa dipahami ya. Oke, silakan diulang-ulang kembali jika pada penjelasan video ini masih belum dipahami ya. Nah, oke ya, ini tadi udah dijawab ya, tidak bisa ya. Ini berarti apa? Tidak dapat ya. Ini tidak dapat diubah ke apa? Diubah menjadi ya, tidak bisa diubah, tidak dapat diubah menjadi fungsi yang kontinu ya. Ya, tidak dapat diubah menjadi fungsi kontinu di X sama dengan 1. Karena apa? Ini dia apa? Fungsi yang loncat ya. Nah, loncat dia. Ya, kenapa grafiknya ini loncat? Ya, bisa ya. Kayak tadi saya ilustrasikan seperti tadi ya. Nah, loncat dia nggak bisa. Kalau ini kita pindahkan gimana? Nah, fungsinya jadi berubah dong. Ya kan? Bukan fungsi ini tadi. Berbeda dengan yang contoh pertama tadi ya, contoh kedua tadi. Kalau contoh kedua itu kan fungsi fx-nya secara umum tidak berubah, dia cuma ditempel. Nah, kalau ini mau kita ubah, ini kan yang loncat terpisah, ini kan nggak mungkin kita tempel. Masa kita tempel seperti ini kan nggak lucu dia. Ya, maka apa? Ini nggak bisa. Oke, ini nggak bisa kita ubah menjadi apa? Fungsi yang kontinu. Oke, guys? Nah, oke. Semoga penjelasan ini dapat memberikan kalian pemahaman mengenai fungsi yang kontinu di satu titik ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ya, semoga apa yang kami berikan ini bermanfaat. Oke, tetap tonton video-video kami yang ada di Med Channel ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita jumpa di video-video selanjutnya. Oke, salam sehat dan tetap semangat.